Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Amalia Safitri dengan NIM 7211419229 dari Akuntansi D 2019 akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau e-commerce. Perdagangan elektronik. Secara umum, e-commerce dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang atau jasa atau trade of goods and service dengan menggunakan media elektronik. Jadi, kesimpulannya, e-commerce is a part of a business. Yang pertama, e-commerce di luar batas perusahaan. E-commerce dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama itu e-commerce bisnis ke konsumen, yang artinya mengacu pada transaksi-transaksi yang terjadi antara sebuah bisnis dan konsumen akhir produk. Yang kedua itu e-commerce bisnis ke bisnis, yang artinya mengacu pada transaksi antar bisnis di mana tidak ada pihak yang menjadi konsumen akhir. Yang kedua, manfaat-manfaat yang diharapkan dari e-commerce. Yang pertama, perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Yang kedua, perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan. Dan yang terakhir, peningkatan imbal hasil ekonomis atas pemegang saham dan investasi pemilik. Yang ketiga, kendala-kendala e-commerce. Yang pertama, biaya yang tinggi. Yang kedua, kekhawatiran akan masalah keamanan. Dan yang terakhir, garansi lunak yang belum mapan atau belum tersedia. Yang keempat itu ruang lingkup e-commerce. E-commerce bersifat dinamis dan ruang lingkup pengaruhnya dapat berubah dalam waktu hanya beberapa bulan. Ruang lingkup diantaranya yaitu teknologi, information value adding, legal, privasi dan public policy, marketing and new consumer process, dan electronic linkage, market making, dan yang terakhir service infrastruktur. Yang selanjutnya B, intelijensi bisnis. Intelijensi bisnis adalah aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Yang pertama, basis data eksternal. Perusahaan tidak harus mengumpulkan informasi lingkungannya sendiri. Tersedia sejumlah basis data komersial penting yang memberikan informasi mengenai hampir semua subjek. Yang kedua, mesin pencari. Suatu mesin pencari adalah suatu program komputer khusus yang menanyakan satu kata atau kelompok kata kepada pengguna untuk dicari. Beberapa contoh mesin pencari yaitu Yahoo, Google, MSN, AltaVista, dan sebagainya. Selanjutnya C, strategi e-commerce dan sistem interorganisasional. Strategi di mana unsur-unsur yang ada dikaitkan dengan transmisi data elektronik, dan nama strategi ini adalah sistem interorganisasional atau biasa disebut sebagai IOS. Istilah seringkali dipergunakan adalah EDI yang merupakan singkatan dari Electronic Data Interchange. Yang D, sistem interorganisasional. Sebuah perusahaan dapat membuat hubungan elektronik dengan perusahaan lain untuk menciptakan suatu sistem interorganisasional atau IOS, sehingga semua perusahaan bekerja bersama sebagai suatu unit yang terkoordinasi meraih manfaat yang tidak dapat diraih sendiri oleh setiap perusahaan. Selanjutnya, yang pertama, manfaat IOS. Ada efisiensi kooperatif yang berisi efisiensi internal dan efisiensi interorganisasional, dan yang kedua itu kekuatan penawaran yang berisi fitur-fitur produk yang unik, menurunkan biaya-biaya yang berhubungan dengan penelitian, dan yang terakhir meningkatkan biaya perpindahan. EDI terdiri atas transmisi data langsung komputer ke komputer dalam suatu format struktur yang dapat dibaca oleh mesin. Yang pertama, extranet. Extranet adalah cara lain dari membuat suatu IOS. Cara ini memungkinkan dibaginya informasi berbasis komputer yang sensitif dengan perusahaan lain dengan menggunakan teknologi informasi yang ada pada umumnya dihubungkan dengan internet. Selanjutnya, sekutu-sekutu bisnis proaktif dan reaktif. Sponsor iOS pada umumnya mengambil pendekatan proaktif, merangsang minat akan iOS, dan mendorong partisipasi di dalam jaringan. Dan yang ketiga, pengaruh penerapan. Ada 4 faktor yang menentukan apakah perusahaan akan mengambil langkah proaktif atau reaktif. Yang pertama itu tekanan kompetitif, yang kedua penggunaan kekuasaan, yang ketiga kebutuhan internal, dan yang terakhir itu dukungan manajemen puncak. Yang keempat, manfaat-manfaat tidak langsung iOS. Yang pertama, mengurangi kesalahan, menurunkan biaya, meningkatnya efisiensi operasional, meningkatnya kemampuan untuk bersaing, memperbaiki hubungan dengan sekutu dagang, memperbaiki layanan dagang. F, strategi B2C untuk e-commerce. Semakin banyaknya jumlah produk dan jasa yang tersedia untuk pengiriman digital dan semakin banyaknya pelanggan yang mampu mengatasi
keengganan mereka untuk melakukan pembelian menggunakan web. Yang pertama itu produk-produk digital. Beberapa produk dan jasa tertentu dapat dikirimkan kepada pelanggan melalui internet. Suatu perbedaan utama antara pembelian produk-produk digital dengan produk-produk fisik melalui web adalah bahwa produk digital dapat digunakan begitu selesai di-download. Yang kedua, produk-produk fisik. Barang-barang fisik tidak dapat dikonsumsi melalui web sebagai gantinya, harus dikirimkan ke pelanggan. Yang ketiga, penjualan maya versus campuran. Penjualan maya adalah penjualan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang tidak mengoperasikan tempat berjualan fisik. Dan yang kedua, penjualan campuran terjadi ketika perusahaan memiliki tempat berjualan secara fisik dan situs web di mana pelanggan dapat membeli produk. Yang keempat, pemerintahan elektronik. Pemerintah juga dapat mengambil manfaat dari e-commerce. Pemerintahan elektronik atau e-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal yang lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Langkah e-commerce berikutnya. Tantangan bagi e-commerce lebih dari sekedar jenis barang yang ditawarkan. Banyak pelanggan lebih nyaman menggunakan telepon seluler daripada menggunakan keyboard komputer. Yang pertama, perdagangan bergerak. Perdagangan bergerak adalah penggunaan telepon seluler dan asisten digital pribadi untuk melakukan e-commerce nirkabel. Yang kedua, nirkabel berkelas bisnis di semua tempat. Karena ketergantungan pada sambungan komunikasi kabel dan kecilnya cakupan jarak oleh satu poin akses nirkabel menjadikan akses nirkabel secara terus-menerus mustahil untuk dilakukan. Menggunakan internet. Internet bermula dari ketika pemerintah Amerika Serikat membuat suatu jaringan dengan nama ARPANET. Usaha-usaha yang diawali tahun 1989 mengarah pada apa yang kita kenal sebagai World Wide Web. World Wide Web adalah informasi yang dapat diakses melalui internet di mana dokumen-dokumen hipermedia disimpan dan kemudian diambil dengan cara-cara yang menggunakan metode penentuan alamat yang unik. Cyberspace dan superhighway informasi, dua istilah lain yang juga dikaitkan dengan internet, web cyberspace dan superhighway. Istilah cyberspace diperkenalkan pada tahun 1984 ketika penulis William Gibson menggunakan dalam bukunya Neuromancer untuk menggambarkan suatu masyarakat yang sudah menjadi budak teknologi. Standar internet. Salah satu alasan utama mengapa internet dan web telah diterima dengan tangan terbuka oleh para pengguna komputer di seluruh dunia adalah karena keduanya bekerja sama suatu sistem tunggal yang dapat digunakan dari platform komputer apapun. Aplikasi bisnis internet. Yang pertama, e-commerce dan manajemen rantai pasokan rumah sakit. Yang kedua, aplikasi retail. Saran-saran keberhasilan penggunaan internet. Nah, ini merupakan saran-saran keberhasilan penggunaan internet. Di antara lain, pastikan situs web Anda kuat, pastikan browser dan struktur basis data Anda fleksibel maupun intuitif, menekankan isi, sering diperbarui, melihat di luar pelanggan, ditujukan isi pada kebutuhan spesifik pengguna, menjadikan internet intuitif, berada di lokasi web yang tepat, ciptakan rasa kebersamaan, dan yang terakhir, carilah bantuan jika Anda membutuhkannya. Dampak internet pada bisnis di masa mendatang. Amerika Serikat telah melihat tingkat pertumbuhan tahunan e-commerce yang substansial sebesar hampir 15% selama 5 tahun terakhir. Jumlah e-commerce yang luar biasa terjadi antar bisnis. E-commerce B2B nampaknya tidak dapat berdampak pada pelanggan, tetapi harga yang lebih rendah dan layanan pelanggan yang lebih baik yang dimungkinkan oleh B2B adalah hak yang membuat organisasi bisnis kompetitif. Terima kasih.